Halo, selamat pagi semuanya ya. Berjumpa lagi dengan saya, yaitu Bapak Fandi Fitrianto Kurniawan SPDGR. Saya seorang guru BK atau berprofesi sebagai guru BK atau konselor. Hari ini akan saya memberikan materi atau topik mengenai bagaimana sih mengenali emosi diri, biar kalian paham, mengerti. Jadi kalau kalian nanti misalkan yang mendengarkan ini sebagai seorang siswa akan lebih mudah nanti untuk bergaul di sekolah. Materinya adalah, topik utamanya adalah bagaimana mengenali emosi diri. Nah, jadi kompetensi dasar materi ini adalah yaitu siswa atau peserta didik dapat mengenali dan mengendalikan emosi diri. Sedangkan pengalaman belajarnya itu akan mendapatkan 4 pengalaman belajar. Yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan emosi itu. Yang kedua itu siswa dapat menyebutkan manfaat dari emosi itu seperti apa. Juga mengidentifikasi tipe-tipe emosi berdasarkan kepribadian. Kemudian serta dapat menyebutkan cara mengendalikan emosi. Tapi dari inti semua materi ini juga intinya adalah siswa dapat mengimplementasikan cara-cara tersebut dalam kehidupan sehari ya. Baik. Apa sih emosi itu ya? Jadi kalau orang mengatakan emosi, oh kamu emosi, malah bukan. Jadi secara umum emosi itu sebenarnya ada 2, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Sedangkan emosi sendiri itu bukan hanya berupa luapan rasa marah, melainkan ada juga berupa rasa cinta, sedih, dan marah, senang, dan sebagainya. Kembali lagi ya, secara umum ada 2 jenis emosi, yaitu yang pertama adalah emosi positif, yang kedua yaitu emosi negatif. Emosi positif, apa sih emosi positif itu? Itu emosi positif itu adalah emosi yang umumnya itu menyenangkan hati kita, seperti jatuh cinta, senang, bahagia ya. Ceglok tresno ya kan? Apa ceglok tresno? Kalau tresnonya mungkin bisa positif, kalau cegeloknya berarti kan jatuh, ini negatif ya. Positif sesuatu yang menyenangkan hati ya. Sedangkan emosi negatif yaitu adalah yang membuat diri kita sedih. Contohnya apa? Sedih ya, sakit hati, dendam, iri, itu emosi negatif. Jadi secara umum itu emosi dapat diartikan sebagai suatu luapan dari pikiran dan perasaan individu ya. Itu luapan pikiran dan perasaan itu akan menumbuhkan emosi positif dan negatif yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, sedangkan manfaatnya apa? Jadi kalian ingat-ingat, berarti manfaat emosi itu ada 4, yaitu sebagai energizer, sebagai messenger, sebagai reinforcer, sama sebagai balancer. Sebagai energizer apa? Itu sebagai pembangkit energi, messenger sebagai pembawa pesan, reinforcer sebagai penguat, sedangkan balancer sebagai penyeimbang kehidupan. Nah, sebagai energizer, pengertiannya secara umum seperti ini ya. Contohnya apa? Bisa kalian baca secara pelan-pelan ya. Contohnya dulu, waktu zaman peperangan 45, itu kan energizer itu salah satu contohnya adalah marah. Ya kan? Ingatlah pada masa bangsa Indonesia zaman kemerdekaan dulu itu kan kita dijajah oleh negara Belanda. Ya, Indonesia, rakyat hampir semua ya, semuanya rakyat Indonesia pada saat itu kondisinya mengalami kemarahan, marah, sehingga menimbulkan semangat dan keberanian untuk melawan dan mengusir penjajah. Ya, itulah yang bisa sehingga apa? Sebagai energinya, semangatnya meningkat, ya kan? Itulah fungsi dari emosi, yaitu sebagai manfaatnya sebagai pembangkit energi, sebagai energizer, yaitu sebagai dengan marah akhirnya apa? Semangatnya meningkat, keberaniannya juga meningkat. Ya. Bisa menimbulkan menggelora, ya, perjuangannya sampai titik darah penghabisan. Yaitu yang paham ya. Next ya. Sebagai messenger ya, kalau kalian ya, contohnya ya, kita mungkin tidak akan tertawa terbahak-bahak di depan teman yang sedang menunjukkan wajah cemberut, apalagi bila air matanya menetes ya. Petunjuk fisik ini cukup memberikan pesan yaitu pada diri kita bahwa temannya kita sedang sedih ya. Atau misalkan kamu melihat teman tersenyum lebar pada saat pengumuman hasil ujian ya, kamu dapat menyimpulkan bahwa ia lulus ujian
Kemungkinan besar seperti itu, atau bisa mendapatkan nilai yang memuaskan. Nah, inilah fungsi, inilah manfaat dari emosi itu sebagai messenger. Nah, itu ya. Nah, sebagai reinforcer, sebagai penguat. Tidak perlu khawatir ya, materi ini itu insya Allah maksimal hanya sekitar 14-15 menit. Jadi dengarkan baik-baik, ini penting sekali buat kalian. Sebagai reinforcer itu sebagai penguat. Ya, contohnya ini secara umum seperti ini ya. Informasi atau kesan yang disampaikan, ini misalkan kamu mengatakan saya tidak suka dengan kata-katamu ya, dengan kata nada yang biasa seperti membaca majalah atau koran ya. Beda dengan kalau kalian mengucapkan kata-kata itu dengan luapan marah, nah, dengan kata-kata yang kencang sekali ya. Contohnya, saya nggak suka sekali dengan kata-kata kamu ya, dengan intonasi seperti itu ya, sebagai penguat seperti itu, kita tahu bahwa dia kondisinya sedang tidak suka, sedang marah ya kan ya. Bisa kalian baca ini ya, ini lengkap sekali. Nah, itulah yang dimaksud emosi mempertegas atau penguat pesan yang ingin disampaikan sebagai reinforcer ya. Sebagai balancer ya, ketika kamu sedih karena kehilangan orang yang kamu cintai atau kok orang yang kamu tangisi tadi, yang kamu cintai ini, tangis akan memberikan perasaan lega atau bila kamu menyaksikan adegan yang sedih ya. Misalkan memang orang menangis itu dapat mengurangi tingkat stres yang tinggi, akan mengurangi kesedihan. Jadi kalau kamu sedih, menangis nggak apa-apa. Kalau cowok gimana Pak? Apakah boleh sedih? Boleh, tapi ya kalau bisa, kalau kamu gengsi di depan orang ya di dalam kamar aja, karena itu akan menurunkan tingkat kesedihan, tingkat stresnya akan berkurang. Nah, ini tipe-tipenya. Tipe kepribadian manusia emosi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu orang yang emosionalitasnya tinggi, yaitu orang yang mudah terpengaruh oleh kesan-kesan yang diterima, itu biasanya apa ya, bisa dikatakan cepat marah, jadi mudah marah, emosionalitasnya tinggi, mudah tersinggung, atau perhatian tidak mendalam, tidak suka tenggang menenggang, pendiriannya kuat dan selalu ingin berkuasa. Itu ada dua. Kemudian yang kedua itu orang yang emosionalitasnya rendah atau tidak mudah terpengaruh oleh kesan-kesan yang diterima. Biasanya orang seperti itu punya sifat yang berhati dingin ya, berhati-hati dalam mengungkapkan pendapat ya, mengeluarkan pendapat, praktis, pandai menanam, sudah selalu ingin memberi kebebasan kepada orang lain. Ini tipenya. Dan bagaimana sih, tadi kan sudah materi, bagaimana sih caranya supaya kita bisa mengendalikan emosi? Karena apa? Emosi manusia itu intinya gini, sebagai manusia itu kita tidak boleh terlalu bahagia, juga tidak boleh terlalu sedih, harus di tengah-tengah. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik kepada diri kita, untuk pikiran kita, hati kita, tubuh kita tidak boleh. Kalau terlalu berlebihan itu akan berakibat fatal. Caranya ada 3, saya buat 3 aja ya. Nanti kalau terlalu banyak kan susah untuk mengimplementasikan, melaksanakan di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, setiap tindakan itu harus didasarkan pada akal sehat. Maksudnya seperti apa? Ya kita berpikir jernih, berpikir positif. Misal contoh, ada orang yang menyinggung perasaan kalian. Kamu berpikir rasa positif bahwa tanamkan dalam pikiran kita bahwa orang yang berkata itu kepada kita, itu anggaplah mereka itu hanya mengkritisi saja. Mereka tidak ada maksud untuk melukai perasaan kita. Maksud akal sehat seperti ini. 2, berpikir tentang akibat negatif yang mungkin terjadi. Contohnya gini, kamu sudah kondisi marah sekali, kamu ingin membanting piring atau apa, dampaknya kamu lihat dulu. Kalau saya sama membanting piring, rugi. Piring itu kita beli dengan uang, atau kita ingin merusak benda-benda sekitar kita, atau berbicara kotor dengan orang lain, ngamuk dan sebagainya. Akibatnya apa? Orang lain akan menjadi rugi, tersinggung dengan kita, kita bisa dituntut dan sebagainya. Ini berusaha untuk memaafkan kesalahan orang ini kadang susah. Ibaratnya kita memaku paku di kayu. Kayu itu kita ibarat orang lain, paku itu kita ibaratnya kesalahan kita terhadap orang lain tersebut. Meskipun pakunya ada dicabut, kesalahan kita ada dicabut, kan masih ada bekasnya. Nah, itu susah ya. Tapi kita supaya bisa mengendalikan emosi, kita belajar
bagaimana mengikhlaskan kesalahan orang lain. Semakin kita dendam, semakin kita sedih, semakin kita menebar kebencian, itu akan membuat hidup kita tidak tenang. Hidup kita menjadi tidak stabil. Itu akan pengaruh kepada kehidupan kita selanjutnya itu. Nah, paham semua ya? Itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian dan kalian juga bisa melaksanakan di kehidupan saya. Jangan hanya ini hanya sebagai materi, jangan. Jadi ini kalian laksanakan di kehidupan kalian, di kehidupan sehari-hari kalian, di rumah, di sekolah, di masyarakat kamu laksanakan. Memang susah ya. Orang kalau sudah ngomong ke apa itu mengendalikan emosi diri, mengenali emosi susah. Tapi dicoba dulu. Kalau kalian sudah lakukan, ada usaha, ada doa, insya Allah akan menemui namanya kesuksesan. Nah, itu ya. Nah, bagi yang merasa saya kasih materi ini, ya silakan absen di kolom komentar di bawah ini dengan nama dan asal kelas kalian. Untuk tugasnya nanti akan saya buatkan Google Form, akan saya kirim lewat WA atau lewat kolom komentar ini ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.